yang harus dilakukan, sehingga salah satu nego dia adalah dia juga menangani tim nasional kelas usia. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan. Tapi kita lihat kenapa bisa langsung juara, karena Thailand bukan berubah berdasarkan hanya seorang pelatih, tapi memang kurikulum dan sistemnya, silabusnya sudah ada. Ya, siapapun yang menjadi pelatih jelas sudah tahu gaya mainnya seperti apa, sistemnya seperti apa, taktiknya seperti apa. Kemudian juga data dari sport science juga ada. Jadi pelatih itu datang sudah langsung tahu, oh sistemnya seperti ini. Pemain kuatnya bermain sekian lama. Sehingga dia hanya memberikan satu motivasi, kemudian juga memberikan satu sentuhan yang terakhir untuk membuat tim ini lebih istilahnya lebih maksimal. Gitu. Jadi ini terus baru 1 tahun melatih langsung dituntut juara dengan kondisi yang kita tahu masih berantakan, ini juga sulit. Jadi banyak sekali peran yang bisa kita ajukan ke sini. Iya, dan kita bisa saksikan ya viewers, ini adalah para pemain kita punggawa yang telah berjuang mati-matian sampai dengan final leg kedua. Biarpun belum berhasil untuk bisa menjadi juara, tapi senyuman tetap masih terlihat. Ini hal kecil yang saya pikir kita bisa melihat optimisme ya. Kalah tapi tidak murung, tapi tidak juga terlalu reaktif. Ya, kita lihat gestur dari para pemain ini sepertinya bisa menerima pertandingannya dengan baik, dan mereka bisa merasa puas juga apa yang harus dilakukan, sehingga salah satu nego dia adalah dia juga menangani tim nasional kelas usia. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan, supaya apa yang dia inginkan itu tidak berhenti hanya di tim nasional senior, sehingga dia bisa sejak dari awal mendidik, kemudian juga men-trade para pemain muda itu dengan kurikulum yang diinginkan. Sehingga ketika nanti para pemain di kelas usia tersebut naik ke level senior, tidak perlu lagi adaptasi, tidak perlu lagi penyesuaian. Lebih mudah untuk mereka mengisi posisi di tim nasional senior. Jadi sekali lagi 2 tahun ke depan sampai 2023 ini adalah another golden time buat Sintayong, bagi tim nasional kita juga untuk berbuat banyak. Optimis, iya, saya melihat ada itu. Kemudian juga bertindak juga perlu kalau tim nasional. Tapi satu, kalau ini keinginan baru 1 tahun melatih langsung dituntut juara dengan kondisi yang kita tahu masih berantakan, ini juga sulit. Jadi banyak sekali peran yang bisa kita ajukan ke sini. Iya, dan kita bisa saksikan ya viewers, ini adalah para pemain kita punggawa yang telah berjuang mati-matian sampai dengan final leg kedua. Biarpun belum berhasil untuk bisa menjadi juara, tapi senyuman tetap masih terlihat. Ini hal kecil yang saya pikir kita bisa melihat optimisme ya. Kalah tapi tidak murung, tapi tidak juga terlalu reaktif. Ya, kita lihat gestur dari para pemain ini sepertinya bisa menerima pertandingannya dengan baik, dan mereka bisa merasa puas. Menjadi momen yang begitu spesial dari seorang Alexander Polking, pelatih yang baru saja didapuk ya menjadi pelatih utama tim nasional senior dari Thailand di bulan September lalu, dengan pertandingan-pertandingan yang notabene hadirnya dari Piala AFF 2020, namun dia mampu untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang dia rancang untuk tim nasional senior ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi kita sempat membahas bahwa Alexander Polking ini sudah mengetahui betul karakteristik dari para pemain Thailand, dan hal tersebutlah yang memberikan kemudahan bagi Alexander Polking dalam beradaptasi, dan di Piala AFF ini satu trofinya ini bisa jadi motivasi baru bagi Alexander Polking di tahun 2022 ini, Haris. Ya, itu di sisi lain ya, kalau kita bicara dari sisi kita sebagai orang Indonesia, kekhawatiran kita jangan-jangan ini akan menjadi awal dari berbagai trofi yang akan bisa direngkuh oleh Alexander Polking bersama tim nasional Thailand. Dan tadi yang bridging Anda katakan memang sangat menarik ya, bahwa transisi ke pelatih baru ini Alexander Polking berjalan dengan baik. Kenapa pelatih? Tapi memang ke pelatih baru ini Alexander Polking berjalan dengan baik. Kenapa? Karena memang pemilihan pelatih ini tidak banyak unsur politisasinya. Artinya memang karena kita lihat pengalaman dia tadi yang seperti kita tahu di Indochina cukup baik, sehingga ketika dia ditunjuk 21 September tahun 2021 itu tidak, atau 28 September maksud kami 2021, hanya September, Oktober, November, Desember, berarti sekitar 2-3 bulan persiapannya. Tapi kita lihat kenapa bisa langsung juara, karena Thailand bukan berubah berdasarkan hanya seorang pelatih, tapi memang kurikulum dan sistemnya, silabusnya sudah ada. Ya, siapapun yang menjadi pelatih jelas sudah tahu gaya mainnya seperti apa, sistemnya seperti apa, taktiknya seperti apa. Kemudian juga data dari sport science juga ada. Jadi pelatih itu datang sudah langsung tahu, oh sistemnya seperti ini. Pemain kuatnya bermain sekian lama. Sehingga dia hanya memberikan satu motivasi, kemudian juga memberikan satu sentuhan yang terakhir untuk membuat tim ini lebih
istilahnya lebih maksimal gitu. Jadi ini pelajaran buat kita bagaimana pembenahan ini bukan hanya di ujung tapi juga di hulu ya untuk diperbaikin secara holistik. Namun sebetulnya juga ketika era Luis Mia terbentuknya yang namanya Villanesia. Dan saya pikir juga dengan konsep atau kurikulum Villanesia ini seharusnya bisa untuk diterapkan bukan hanya di tim nasional saja, Aris, tapi juga ini bisa untuk diterapkan bagi seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir memang butuh atau topiknya. Nah ini yang saya pikir harus diterapkan di tim nasional kita. Jadi kesabaran ini kunci, dan juga tentunya fans juga harus sabar. Karena kalau federasi juga atau tim nasional ini dituntut terus, baru 1 tahun melatih langsung dituntut juara dengan kondisi yang